Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Lasan Narindro selaku dosen pemrograman framework. Dan perkenalkan nama saya Prayoga Prancis Leong dengan NIM 06502200005. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang telah saya kerjakan, yaitu aplikasi tentang sistem inventory. Yang pertama di sini ada menu login, yang dimana kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke menu yang lain, untuk melihat menu yang lainnya. Pada menu login ini kita dapat memasukkan email dan juga password. Setelah itu kita melakukan klik login, maka sistem akan menampilkan menu home seperti ini, yang dimana pada menu home ini terdapat jumlah daftar user, lalu jumlah kategori, jumlah produk, jumlah customer, jumlah sales, jumlah supplier, jumlah produk in atau produk masuk, lalu jumlah produk out atau produk keluar. Selanjutnya ada menu users. Pada menu users ini kita dapat menambahkan user. Seperti kita dapat klik add user. Contohnya namanya misalkan yoga dengan email yoga@gmail.com, lalu kita masukkan passwordnya. Maka user telah berhasil ditambahkan seperti ini, yoga. Lalu berikutnya ada menu kategori. Pada menu kategori ini kita dapat menambahkan kategori mulai dari buku, pensil, pulpen, kertas. Jadi sebelum kita membuat produk ini, kita harus membuat kategori terlebih dahulu untuk membedakan produk-produk ini. Untuk menambah kategori, kita dapat klik add kategori. Lalu kita tambah misalkan penghapus, tapi penghapus sudah ada. Kita misalkan buku kotak atau buku anak-anak. Seperti ini, lalu kategori berhasil dibuat. Lalu di sini juga kita juga bisa melakukan edit. Misalkan kita hapus seperti ini, maka dia akan menjadi buku. Lalu kita juga dapat melakukan penghapusan data pada data kategori ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu dapat kita klik yes, maka data telah berhasil dihapus. Lalu berikutnya juga ada button untuk ekspor ke PDF dan juga Excel. Jika kita klik, maka sistem akan menampilkan info download file seperti ini. Kita klik, maka berhasil di-download. Begitu juga dengan Excel. Kita klik, maka tampilan seperti untuk Excel seperti ini. Lalu berikutnya ada menu produk. Pada menu produk ada tabel yang berisi nama, harga, quantity, gambar dari produk tersebut, dan juga kategori yang telah kita masukkan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Lalu kita dapat melakukan add product. Di sini kita dapat klik add product. Misalkan namanya buku gambar A4 dengan harga 5.000, kuantitinya misalkan 50. Lalu kita pilih gambarnya apa. Kalau tidak memasukkan gambar, maka akan muncul perintah error. Jika tidak memasukkan buku atau gambar, maka akan muncul perintah seperti ini. Oops. Maka dari itu kita harus menambahkan gambar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Lalu kita dapat klik submit. Maka produk berhasil dibuat. Dan pada tabel data produk juga berhasil ditambah. Selanjutnya terdapat pada menu customer. Pada menu customer ini digunakan misalkan pada produk keluar. Yang dimana kita harus menambahkan nama customer terlebih dahulu. Seperti ini.
Lalu kita dapat klik add customer, pilih nama, misalkan Raja, dan email, alamat, contohnya di Bandung, emailnya, lalu nomor handphone. Kita tes, lalu kita klik submit, maka data berhasil ditambah seperti ini. Lalu setelah itu kita juga dapat ke klik sales atau penjual produk kita. Contohnya seperti ini, sudah berhasil saya tambahkan sebelumnya, dan nomor Raca Bekasi, raca@gmail.com, dan nomor handphone seperti ini. Kita dapat klik add sales, lalu kita tambahkan namanya, misalkan Jimmy, alamatnya di Jakarta, email Jimmy, lalu handphone. Kita klik submit, maka data berhasil ditambah. Selanjutnya ada ini untuk menu supplier atau data supplier. Data supplier ini digunakan untuk di produk masuk. Misalkan ada produk yang berhasil atau yang ingin ditambah, maka kita harus memasukkan nama suppliernya terlebih dahulu. Lalu kita dapat klik add supplier untuk menambahkan supplier. Contoh namanya misalkan Floki. Nama address-nya atau alamatnya kita pilih, misalkan Bogor. Email floki@gmail.com. Nomor handphone, lalu kita klik submit, maka supplier berhasil ditambah seperti ini. Sama seperti sebelumnya juga, di sini ada ekspor PDF dan ekspor Excel. Lalu berikutnya ada produk keluar, yang dimana pada produk keluar ini kita dapat melakukan pengurangan produk. Misalkan ada produk kita yang berhasil dibeli. Contohnya kita melakukan pengurangan pada produk pulpen snowman dengan quantity sekarang masih 100. Kita klik pulpen snowman, kita pilih, lalu customer-nya siapa, misalkan Raca, lalu quantity-nya 50, tanggalnya kita pilih tanggal hari ini, tanggal 3, lalu kita klik submit, maka produk keluar berhasil dibuat dan akan tampil seperti ini. Dan juga pada export invoice ini, di menu produk keluar ini terdapat export invoice, yang dimana pada export invoice ini kita dapat melakukan export PDF. Dan juga pada data produk keluar ini ada nama produk, customer, quantity, tanggal pembelian. Mari setelah itu kita cek apakah data yang tadi setelah berkurang apa belum. Dan ya, pada pulpen snowman data berhasil berkurang menjadi 50. Selanjutnya kita dapat menambahkan produk baru atau jumlah produk yang baru datang misalkan atau baru dibeli. Dan caranya kita dapat cukup mudah. Kita dapat klik dan pada button tambah produk masuk, kita klik misalkan sama seperti tadi pulpen snowman, lalu kita klik supplier siapa, misalkan Floki, quantity-nya misalkan kita tambah 50 biar kembali menjadi 100 lagi. Lalu kita pilih tanggal, kita klik submit, maka produk masuk berhasil dibuat ini. Begitu juga di export invoice-nya akan berubah ya seperti ini. Lalu kita cek lagi pulpen snowman dan harga 5.000, quantity kembali menjadi 100 atau bertambah 50 menjadi 100 dan kategori pulpen. Ya, lalu berikutnya ada form pengujian dan penilaian aplikasi dengan nama penguji Aji Saputra, NIM 06500 2000008. Lalu data yang pertama itu login atau DFD 1 login. Deskripsinya pada login ini dilakukan oleh admin dan hanya oleh pengguna yang sudah terdaftar dalam database. Kasus uji, username admin@gmail.com, password secret. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi. Status berhasil, maka tampilan seperti ini, dan ya berhasil. Lalu jika ada data yang tidak dimasukkan, akan muncul message please fill out this field seperti ini.
Lalu selanjutnya nama uji input barang masuk atau DFD2 barang masuk. Admin melakukan input barang masuk dengan kasus uji nama produk pulpen snowman, supplier Yosi, quantity 50. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi produk masuk berhasil dibuat dan menampilkan tabel data produk masuk. Jika statusnya berhasil, maka tampilannya seperti ini. Sukses, produk masuk berhasil dibuat. Lalu jika ada nama yang tidak terisi, maka akan muncul message please fill out this field. Seperti ini. Lalu berikutnya nama uji input barang keluar atau DFD2 barang keluar. Admin melakukan input pada barang atau produk yang keluar. Kasus uji nama produk kertas A4, customer Prayoga, quantity 5. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi produk keluar berhasil dibuat dan menampilkan data produk keluar. Jika status berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Dengan keterangan atau konfirmasi produk keluar berhasil dibuat. Lalu jika ada nama yang tidak terisi, maka akan muncul message please fill out this field. Seperti ini. Lalu berikutnya ada input stok barang atau DFD 4 stok barang. Deskripsinya, admin melakukan input barang atau produk baru. Kasus uji, tip X Kenko. Harga produk 4.500, quantity 100. Gambar dengan gambarnya tip X Kenko. Lalu kategori tip X. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan konfirmasi produk berhasil dibuat dan menampilkan tabel data produk tersebut. Status berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Produk berhasil dibuat. Lalu jika ada nama yang tidak terisi, maka akan muncul tampilan oops. Seperti ini. Kita dapat klik OK setelah itu. Lalu nama uji input kategori produk. Admin melakukan input kategori baru. Kasus uji nama kategori penghapus. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi kategori berhasil dibuat dan menampilkan tabel data kategori yang telah dibuat. Status berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Sukses, kategori berhasil dibuat. Lalu dan jika ada nama yang tidak terisi, maka akan muncul message please fill out this field. Gagal. Seperti ini. Add kategori please fill out this field. Lalu berikutnya ada nama uji input supplier. Admin menambahkan supplier pada aplikasi. Kasus uji nama Yosi, alamat Bogor, email yosi@gmail.com dengan nomor handphone seperti berikut ini. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi suppliers berhasil ditambah dan menampilkan tabel data. Jika status berhasil, maka akan seperti ini tampilannya. Jika ada nama yang tidak terisi, maka akan muncul message please fill out this field. Seperti ini. Demikianlah presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.